Halo semua, kali ini saya akan bikin kumpulan pie yang dibuat dari satu adonan pie atau pastry dasar. Dan saya akan mulai untuk adonan dasarnya. Ini cocok untuk pie dengan isian manis. Siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1 sendok makan gula bubuk supaya ada manisnya sedikit. Dan 1/4 sendok teh garam. Ini bisa di skip aja kalau butternya nanti pakai yang salted atau pakai margarin. Ini diaduk aja dulu sampai rata. Lalu masukkan 100 gram mentega. Ini menteganya sebaiknya dingin dan udah dipotong-potong kecil. Ini sebenarnya untuk mencegah agar menteganya ini meleleh dan tetap berbentuk butiran-butiran kecil yang nantinya saat dipanggang, dia akan menghasilkan kantong-kantong udara kecil yang bikin kulit pie-nya ini jadi renyah. Selanjutnya saya akan campurkan 1 kuning telur dengan 2 sendok makan air dingin. Airnya ini juga sebaiknya dingin untuk menjaga suhu adonannya ini nggak terlalu panas, jadi menteganya tadi juga nggak leleh. Kemudian masukkan ke campuran terigu tadi. Nah, ini diaduk aja sampai rata secara perlahan dengan garpu. Sampai airnya ini sepertinya sudah mulai menyerap rata. Dan ini akan saya lanjutkan aja dengan tangan. Perlahan aja, nggak perlu diuleni, karena nanti kulitnya ini bisa jadi keras. Yang penting adonannya ini udah bisa menyatu dan menggumpal. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dipipihkan aja. Lalu dibungkus dengan plastik wrap. Dan ini dimasukkan ke kulkas aja selama 30 menit. Supaya adonannya ini rileks dan lebih mudah untuk digilas. Berikutnya saya akan bikin adonan untuk pie asin atau quiche. Sebenarnya ini sama aja kayak adonan dasar. Tapi di adonan ini saya nggak pakai gula bubuk. Dan kali ini saya akan pakai chopper untuk membuatnya. Siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang dan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini tinggal dicampur aja. Lalu masukkan mentega dinginnya, yaitu 100 gram yang udah didinginkan dan dipotong dadu. Dan ini tinggal ditekan-tekan atau dipus aja beberapa kali sampai menteganya ini hancur dan berbentuk butiran seperti ini. Sekarang campurkan 1 kuning telur dan 2 sendok makan air es. Ini diaduk aja dulu sampai rata. Dan ini akan saya tuang. Ini akan saya pulse lagi beberapa kali. Nggak perlu terlalu lama karena nanti adonannya ini akan jadi keras. Cukup sampai adonannya ini udah menjadi satu gumpalan seperti ini. Ini bisa dites dengan ambil sedikit. Dan kalau ditekan dia sudah menyatu, ini berarti udah cukup. Ini akan saya tuangkan adonannya ke atas plastik wrap. Dan ini sama seperti sebelumnya, saya akan pipihkan dan bentuk bulat, lalu bungkus dengan plastik, dan istirahatkan selama 30 menit di dalam kulkas. Berikutnya saya akan bikin adonan yang coklat. Ini juga sama seperti adonan dasarnya, tapi akan saya tambahkan dengan coklat bubuk. Jadi setelah bahan-bahan keringnya tadi dimasukkan, lalu tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Dan tahapan lainnya ini sama seperti sebelumnya. Lalu masukkan 100 gram mentega. Dan ini tinggal ditekan-tekan atau dipus aja beberapa kali. Selanjutnya saya akan campurkan 1 kuning telur dengan 2 sendok makan air dingin. Ini akan saya pulse lagi beberapa kali, cukup sampai adonannya ini udah menjadi satu gumpalan seperti ini. Ini akan saya tuangkan adonannya ke atas plastik wrap. Saya akan pipihkan dan bentuk bulat. Lalu bungkus dengan plastik. Lalu terakhir masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Dari adonan dasar ini bisa dibikin berbagai bentuk dan ukuran. Saya akan tunjukkan sekilas aja, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video masing-masing. Linknya akan saya taruh di description box. Pertama, yang paling umum adalah mencetaknya dalam satu loyang besar. Satu adonan ini bisa untuk satu loyang 23 cm atau 9 inch, walaupun ada sisanya sedikit. Lalu saya gilas dan cetak di loyangnya. Dan dipanggang dulu sampai setengah matang. Ini untuk pie yang isiannya ini akan dipanggang lagi seperti pie susu, atau saya pernah bikin pie ubi merah. Ini langsung aja tuang isiannya ke dalamnya. Lalu dipanggang sampai matang. Dan saya kasih topping whipped cream di atasnya.
Untuk yang pengen rasa coklat, ini bisa juga bikin tart coklat ini. Jadi ini kulit pie-nya pakai yang adonan coklat, lalu dipanggang setengah matang, tuang isiannya dan dipanggang lagi. Yang pasti ini rasanya nyoklat banget dan isiannya pun lembut seperti pie susu. Untuk yang asinnya bisa juga bikin kis ayam ini. Ini kulitnya saya pakai yang asin, lalu taruh isiannya, tuang campuran telurnya, dan panggang sampai matang. Kalau yang ini isiannya nggak dipanggang lagi, jadi kulitnya ini saya panggang sampai benar-benar matang, lalu dibiarkan dingin baru dikasih isiannya. Ini saya pakai isiannya mascarpone cream, tapi bisa juga pakai cream cheese. Lalu di atasnya saya susun jeruk mandarin, ini bisa juga pakai buah apapun. Dan diolesi dengan jelly. Ini seger banget, ada asemnya dan manisnya. Berikutnya saya bikin pie apple. Kalau yang ini kulitnya nggak perlu dipanggang dulu, tapi langsung aja dipanggang sekaligus dengan isiannya. Untuk kulitnya ini saya pakai 1,5 kali resep, yang akan saya bagi untuk kulit bawah dan atas. Jadi setelah isian apelnya ini dimasukkan, lalu taruh adonan pie lagi di atasnya. Dan kalau udah jadi, ini dipanggang sekaligus sampai matang. Rasa khas dari apple pie, yaitu manis, asam, dan aroma kayu manisnya, ini enak banget. Kalau nggak mau pakai loyang besar, ini bisa juga pakai loyang sedang ukuran 10 cm. Kalau adonannya ini akan dibagi-bagi, ini bisa membentuknya menjadi gulungan seperti ini. Baru nanti dibaginya ini dengan cara dipotong. Ini saya potong jadi 4, lalu saya gilas dan cetak di loyangnya. Sisanya ini akan saya kumpulkan lagi dan gilas lagi, dan cukup untuk 2 loyang lagi. Jadi totalnya ini saya dapat 6 loyang dari satu resep. Ini akan saya panggang sampai matang. Lalu tambahkan isian flan atau pastry cream, dan taruh buah di atasnya. Lalu oleskan dengan jelly dan siap disajikan. Ukuran sedang ini cocok untuk porsi 1 orangan. Tapi kalau mau ukurannya lebih kecil dari ini bisa pakai cetakan pie susu. Ini akan saya gilas dan cetak hingga ukuran cetakannya, dan panggang sampai matang. Untuk isiannya di sini saya pakai bolognese dan ragut ayam, juga parutan keju di atasnya. Lalu akan saya panggang lagi sebentar untuk melelehkan kejunya. Untuk yang mau ukurannya lebih kecil lagi, ini bisa pakai cetakan pie mini seperti ini. Jadi ini digilas aja, lalu masukkan ke cetakannya dan panggang. Ini isiannya dan toppingnya ini bisa macam-macam dan dikreasikan jadi berbagai rasa. Kalau mau yang asin ini juga bisa. Ini saya bikin mini kiss. Tapi kalau yang ini kulitnya nggak saya panggang dulu karena ukurannya ini kecil. Jadi langsung aja saya isi dengan isiannya dan panggang bersamaan. Jadinya kira-kira seperti ini. Buat yang nggak punya cetakan, adonan pie ini juga bisa dibuat menjadi bentuk empanadas. Bentuknya ini mirip seperti pastel tapi ini dipanggang. Dengan berbagai isian asin, kalau saya isi dengan ayam yang ditambah dengan bumbu pedas. Jadinya kira-kira seperti ini. Dan ini pun bisa diisi dengan isian manis. Ini disebutnya hand pie atau pocket pie dengan isian buah. Bentuknya pun bebas, kalau saya ini bikin bentuk bulat. Saya bikin isian apel, mangga, dan stroberi. Atau bisa juga persegi panjang seperti pie McD. Dan jadinya kira-kira seperti ini. Ini rasanya pun gurih, manis, dan asam, jadi pas banget. Terakhir, kulit pie juga bisa dikreasikan menjadi biskuit es krim. Ini digilas dan dicetak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan panggang sampai matang. Lalu isinya bisa dikasih es krim sesuai dengan selera kita. Nah itu dia kompilasi pie yang pernah saya bikin. Jadi dari satu adonan pie dasar, ini bisa dibuat jadi berbagai macam rasa dan bentuk. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!